Dan kepada malaikat jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang mula-mula dan yang terakhir, ia telah dibunuh dan hidup kembali. Wahyu pasal 2 ayat 8. Halo, saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di bagian ketiga dari seri ini tentang aspek historis dan nubuat dari ketujuh surat dalam kitab Wahyu. Dalam episode ketiga dari seri ini, rencana nubuat gereja dalam ketujuh surat Wahyu, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Smyrna. Smyrna melambangkan gereja pada periode sejarah dari sekitar tahun 100 sampai 313 setelah Kristus. Ini adalah periode penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup di tiang penyaliban, dipenggal, diserahkan kepada binatang buas di arena, atau dibunuh di atas kayu salib. Periode ini dikenal sebagai zaman kemartiran. Bagi orang-orang percaya pada masa kenabian di Smyrna ini, Tuhan Yesus tidak memiliki celah. Periode Smyrna berakhir dengan Dekrit Milan yang ditandatangani oleh Konstantinus pada tahun 1300 yang menjamin toleransi dan kebebasan beribadah bagi orang Periode Kristen. ini menyaksikan 10 gelombang penganiayaan, dimulai dengan Nero, Kaisar Romawi, dan diikuti oleh yang lainnya. Nero antara 54 dan 68 tahun setelah Kristus. Domitianus antara tahun 81 dan 96 setelah Kristus. Trajan antara tahun 98 dan 97 setelah Masehi. Marcus Aurelius antara 161 dan 180 setelah Kristus. Severus antara 193 dan 211 setelah Kristus. Maximinus antara 235 dan 238 setelah Kristus. Decius antara 249 dan 251 setelah Kristus. Valerian antara 253 dan 260 setelah Kristus. Aurelian antara 270 dan 275 setelah Kristus. Dan Diokletianus antara 284 dan 305 setelah Kristus. 10 gelombang penganiayaan terhadap gereja telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus yang menghibur jemaat dengan perkataan, "Janganlah takut akan apa yang akan kamu alami. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan menderita sengsara 10 hari lamanya. Tetaplah setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Gereja di Smyrna merespons dengan kehidupannya terhadap segala macam penganiayaan yang muncul terhadapnya. Dalam periode sejarah gereja di Efesus, reaksi yang diberikan adalah melalui doktrin yang telah ditetapkan oleh pengajaran para rasul sejak abad pertama. Dukungan doktrin yang telah ada di gereja Smyrna adalah penyebab kemenangannya. Dukungan doktrinal ini memampukan gereja untuk menghadapi segala macam penindasan yang didefinisikan dalam 3 ungkapan: kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian. Hal ini dapat dilihat dalam ayat 9 dan 10 dari pasal 2 kitab Wahyu. Ini adalah bukti eksistensi Smyrna. Ia menghidupi doktrin itu dengan kematian, dan kita bahkan menemukan kata kematian sebanyak 3 kali dalam surat ini. Kita dapat mengatakan bahwa sementara Efesus adalah gereja dengan doktrin yang mapan, Smyrna adalah gereja yang menghidupi doktrin. Ya, dalam surat Efesus, gereja pertama, kebohongan, dunia, dan kedagingan ditekankan. Tetapi surat kepada jemaat di Smyrna menekankan pada kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian. Mengambil keuntungan dari hal ini, keinginan si jahat adalah untuk mengalihkan doktrin, atau lebih tepatnya mencairkan doktrin dengan ajaran-ajaran yang menyerupai kebenaran yang telah disingkapkan, tetapi yang akan meruntuhkan fondasi gereja.
Ajaran-ajaran yang menyerupai kebenaran ini disebutkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 9. Ungkapan tersebut mengatakan, dan hujatlah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, padahal mereka tidak demikian, melainkan pengikut-pengikut iblis. Hujatan ini dimaksudkan untuk membatalkan pengorbanan Yesus. Mereka ingin memaksakan kepada saudara-saudara seiman untuk mempraktikkan doktrin-doktrin perjanjian lama, perbuatan sebagai pengganti iman, hukum sebagai pengganti kasih karunia, dan kerajaan materi sebagai pengganti kerajaan rohani. Dalam kitab Baja Para Rasul di pasal 15, doktrin iman dan kasih karunia ditegaskan untuk menggugurkan argumen orang-orang yang disebut sebagai orang percaya Yudaisme yang dikutip dalam ayat 9 yang ingin kembali kepada perbuatan hukum Taurat, sehingga surat Paulus kepada jemaat di Galatia menjadi buktinya. Salib, api unggun, dan arena adalah bukti nyata dari keberadaan gereja yang tanpa menjadi lemah menghadapi cobaan dengan tetap menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu nama Smyrna, yang berasal dari turunan tanaman dari timur, yang semakin diinjak semakin memancarkan keharuman. Nah, periode sejarah ini mencatat kemartiran Polikarpus yang disebut Uskup Smyrna, di mana kita berada di sini. Menurut para sejarawan, dia adalah murid Rasul Yohanes. Ia dibakar di tiang salib di sini di Smyrna pada tahun 195 setelah Kristus. Tetapi semakin banyak orang Kristen yang mati di kayu salib, api unggun, dan di arena, semakin banyak pula orang kafir yang menjadi Kristen. Perumpamaan tentang gandum dan lalang sangat erat kaitannya dengan surat kepada Smyrna, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 25. Ketika orang-orang itu sedang tidur, datanglah musuh mereka dan menaburkan lalang di antara gandum. Benih lalang ditaburkan oleh sinagoge iblis yang disebut dalam Wahyu 2:9. Hal ini dilakukan ketika umat beriman sedang tidur di dalam Tuhan melalui kematian fisik. Bahkan di Efesus, rencana musuh telah dipetakan dalam bentuk lalang yang tumbuh bersama gandum. Di Smyrna, penganiayaan besar adalah serangan lain dari mereka yang ingin memaksakan hukum Taurat dan perbuatan sebagai pengganti kultus iman dan kasih karunia. Pada masa inilah orang-orang percaya Yudaisme yang disebutkan dalam Wahyu 2:9 ingin memaksakan sebuah doktrin kepada jemaat yang menyerupai kebenaran tetapi bukan kebenaran. Sama seperti lalang yang terlihat seperti gandum tetapi bukan gandum. Mereka ingin memaksakan perbuatan hukum Taurat dan bukannya iman, bukannya kasih karunia, dan juga perbuatan-perbuatan kerajaan materi dan bukannya kerajaan rohani. Lalang melambangkan kesesatan, kebohongan yang terlihat seperti kebenaran tetapi sebenarnya bukan kebenaran. Dan setiap kali kebohongan yang menyerupai kebenaran dipaksakan ke dalam gereja, Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaannya bahwa ini adalah pekerjaan musuh. Yesus berkata, musuhlah yang melakukan hal ini. Matius pasal 13 ayat 28. Apakah yang dimaksud dengan sinagoge iblis? Lalang dengan gandum adalah argumen besar tentang pencampuran atau penyatuan untuk melemahkan. Elemen ini berkembang biak di gereja berikutnya, yaitu di gereja Pergamus, dengan dampaknya sampai hari ini. Memisahkan gandum dari sekam tidaklah mudah bagi orang-orang yang tidak mengenal karya Allah yang sempurna. Tanaman yang sama, dengan warna yang sama, pertumbuhan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada buahnya. Lalang mencekik, mengambil getahnya, merusak bulir gandum, dan mengurangi panen gandum. Keduanya adalah tanaman yang sama, tetapi lalang tidak menghasilkan buah untuk dimakan, sedangkan gandum menghasilkan roti. Ingatlah bahwa kita sedang membahas hal ini dalam pengertian Matius kenabian. pasal 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa panen. Panenlah lalang terlebih dahulu untuk dibakar, tetapi kumpulkan gandum ke lumbungku. Lalang akan terus tumbuh sampai masa penuaian.
sampai pengangkatan gereja. Kita harus mati untuk itu seperti yang dilakukan oleh Smyrna. Pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat di Smyrna adalah bekerjanya roh hikmat, sesuai dengan Yesaya pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, dan roh hikmat akan turun ke atasnya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8, ungkapan Tuhan Yesus berbunyi seperti ini, yaitu yang adalah yang awal dan yang akhir, yang telah dibunuh dan yang telah hidup kembali. Aku telah dibunuh. Hal ini terkait dengan cara atau aspek kenabian yang digunakan Tuhan Yesus untuk beroperasi. Di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan kematian, di dalamnya Tuhan Yesus menampilkan dirinya sendiri yang menguatkan gereja dengan gelar kemenangannya yang mulia atas maut. Pusat dari berita besar gereja adalah kebangkitan Yesus. Gereja mati dalam pengharapan, dihiburkan oleh kehadiran dan kesaksian Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Ketika ungkapan teks itu berbunyi, telah dibunuh dan hidup kembali. Dihidupkan kembali adalah kata kunci bagi sebuah gereja yang telah menyerahkan dirinya kepada kematian dalam keteguhan pesan agung tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dengan demikian, gereja ini menegaskan kepada dunia tentang nilai pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Gereja ini tidak mendapat celaan dari Tuhan. Kebangkitan adalah doktrin agung yang dikhotbahkan dan dihidupi oleh Smyrna. Gereja ini percaya bahwa jika Yesus mati dan bangkit kembali, maka mati bersama Kristus juga merupakan kepastian untuk bangkit terlebih dahulu untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Bagi jemaat ini, Tuhan Yesus menjamin bahwa jemaat ini tidak akan menerima kerusakan akibat kematian yang kedua, sesuai dengan Wahyu 2 ayat 11. Penekanan pekerjaan Roh Kudus di Smyrna adalah hikmat. Hikmat Smyrna terdiri dari menukar nilai-nilai materi dengan nilai-nilai rohani, penyembahan materi dengan penyembahan rohani, pekerjaan hukum Taurat dengan iman dan kasih karunia. Hal-hal ini sangat mirip dalam terang akal sehat, sehingga hanya hikmat Roh Kudus yang dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan antara gandum dan sekam. Tuhan membuat 2 janji kepada jemaat ini. Wahyu 2:10, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2:11, engkau tidak akan menerima rasa sakit dari kematian yang kedua. Kematian kedua adalah kekekalan tanpa Allah. Surat ini diakhiri dengan sebuah nasihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2:11. Ini adalah bagian ketiga dari seri rencana kenabian gereja dalam 7 surat Wahyu. Dan kami akan menantikan Anda dalam episode berikutnya ketika kita akan berfokus pada surat kepada jemaat di Pergamus. Sampai jumpa dan jagalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus.